Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4101. Mendengar kata-kata Xiaofen, Charlie merasa sedikit malu. Bibi Li dan Xiaofen pergi ke Kanada begitu lama, dia belum melihat mereka, dan bahkan tidak tahu keadaan kehidupan mereka baru-baru ini di Kanada. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Xiaofen, aku kebetulan menemani adik iparmu untuk belajar di AS dalam beberapa hari. Jadi aku akan lebih dekat denganmu, dan ketika dia selesai belajar, aku akan membawanya untuk melihatmu dan Bibi Li." "Betulkah?" Xiaofen terkejut dan berkata, "Kakak Charlie, kamu datang ke Amerika dengan kakak ipar? Di Amerika mana? Jika nyaman, aku juga bisa datang menemuimu." Charlie berkata, "Aku akan pergi ke Providence, di pantai timur, yang seharusnya cukup jauh dari Vancouver." Xiaofen berkata dengan agak melankolis, "Itu sangat jauh. Dari saya ke pantai timur Amerika Serikat, setidaknya lebih dari 3.000, hampir 4.000 kilometer." Charlie tertawa, "Tidak masalah, lebih dari 3.000 kilometer, di dalam pesawat, hanya 4 atau 5 jam. Tapi kamu tidak bolos, biasanya harus jaga toko, pasti sangat sibuk, ketika aku datang dengan kakak iparmu untuk melihatmu." Xiaofen buru-buru berkata, "Oke saudara Charlie, kalau begitu kita punya kesepakatan." "Oh, ketika Bibi Li kembali, aku akan memberitahunya kabar baik, dia pasti sangat senang, kamu tidak boleh membuat kami menunggu." Charlie kemudian berkata, "Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, saya pasti akan datang untuk melihat kalian. Saya akan menghubungi Anda sebelum saya datang." "Bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu." Setelah setuju dengan Xiaofen, Charlie menutup telepon. Pada saat ini, Sekretaris Warnia menelepon telepon rumah kantornya dan berkata, "MS Song, ada seorang pria bernama Conrad Huo yang ingin bertemu denganmu, mengatakan bahwa dia memiliki banyak hal untuk dibicarakan denganmu." "Conrad Huo?" Warnia pertama-tama membeku, lalu menatap Charlie dan berkata, "Tuan Wade, ini 099, saya tidak berharap dia menemukan saya di sini." Charlie mengangguk dan berbicara, "Itu pasti untuk pil permajaan." Warnia sibuk berkata, "Kalau begitu aku akan menyuruh seseorang mengirimnya pergi." Charlie berpikir sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, dia juga datang jauh-jauh dari Amerika Utara, jangan terlihat terlalu tidak baik." Charlie berkata, "Bagaimana dengan ini? Sebentar lagi, Anda memiliki seseorang yang membawanya masuk. Jika dia ingin bertanya tentang pil permajaan, katakan padanya bahwa Anda hanya membantu pemilik pil permajaan untuk menjual pil tersebut. Selain itu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang penjualan pil yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa kemarin orang yang menyuruhnya pergi adalah aku, dan pil permajaan tidak ada di tanganmu. Anda tidak dapat membantu jika seseorang di keluarganya benar-benar menginginkan pil permajaan. Dalam lelang pil permajaan tahun depan, biarkan orang-orang yang membutuhkannya mendaftar secara langsung." Warnia bertanya lagi, "Tuan Wade, apakah Anda tidak akan memberinya kesempatan sama sekali?" Charlie berkata dengan serius, "Belum, jadi katakan padanya untuk pergi dan cepat kembali dari manapun dia berasal." "Saya mengerti Tuan Wade." Warnia mengangguk dan bertanya lagi, "Tuan Wade, apakah Anda ingin melihatnya bersama?" Charlie menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Aku tidak akan melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nama aslinya bukan Conrad Huo, tapi Marshall An, dan dia juga paman buyutku. Tapi mungkin dalam persepsinya, saya mungkin masih hidup atau mati, jadi saya belum berencana untuk melihatnya." Warnia dibuat terdiam oleh kata-kata Charlie, dan hanya setelah waktu yang lama dia berseru, "Tuan Wade, dia benar-benar pamanmu yang hebat?" "Ya." Charlie mengangguk dan berkata, "Saudara kandung ibuku." Warnia bahkan lebih ternganga dan berkata dengan seenaknya, Lalu kamu masih memintaku untuk mengusirnya kemarin." Charlie dengan lembut berkata, "Pada saat itu, saya juga tidak tahu identitas aslinya. Dan, bahkan jika saya tahu, situasi itu harus mengusirnya." Bab 4102. Setelah jeda, Charlie menambahkan, "Saya menjalankan pelelangan ini, bukan untuk membuka pintu belakang untuk kerabat saya sendiri. Tetapi untuk membuat para Taipan top ini, terlepas dari status dan latar belakang mereka, harus dengan jujur menawar pilnya. Semua menurut aturan saya, mereka tidak boleh menggunakan uang untuk mengesampingkan mereka. Begitu saya membuka mulut ini, sifat dari semuanya akan berubah." Warnia mengangguk lembut dan berkata,
Saya mengerti Tuan Wade, kalau begitu, maka saya akan meminta sekretaris saya mengundangnya ke ruang tamu. Aku akan menemuinya di sana, kamu tunggu di sini sebentar. Charlie berdiri dan berkata, lebih baik saya pergi ke ruang tamu dan menunggu. Anda adalah ketua grup lagu. Dia datang menemui Anda dan Anda tidak bertemu dengannya di kantor Anda sendiri. Itu hanya akan membuatnya berpikir bahwa Anda memiliki tamu yang lebih penting di kantor Anda. Dan pelelangan baru saja berakhir kemarin, dia pasti akan memikirkannya di dalam hatinya. Warnia sibuk berkata, Tuan Wade, Anda bisa langsung ke kamar di belakang saya untuk beristirahat. Mengatakan bahwa dia berdiri dan mendorong sepotong dekorasi geometris di dinding belakang langsung dari sisi kiri kantornya. Ini ternyata adalah pintu tak terlihat yang dengan sempurna menggunakan hiasan dinding latar belakang dan garis untuk menyembunyikan dirinya. Sisi lain dari pintu tak terlihat adalah ruang sekitar 30 meter persegi. Kamar memiliki tempat tidur, kamar mandi, shower, lemari, dan kursi pijat. Pada dasarnya adalah apartemen bujangan standar. Charlie terpesona oleh pertunjukan desain ini, sementara Warnia memperkenalkan di samping. Ini ditinggal kakek, biasanya dia butuh istirahat makan siang di perusahaan. Jadi dia membuat ruangan yang begitu gelap, tapi aku mengganti semua perabotan di dalamnya dengan yang baru. Kamu bisa istirahat di sini dulu. Charlie mengangguk dan berkata, Oke, kebetulan aku juga mendengarkan apa yang akan dia bicarakan denganmu. Baik. Warnia menutup pintu dan kemudian meminta sekretarisnya untuk mempersilahkan Marshal An masuk. Begitu Marshal masuk, dia berkata dengan wajah rendah hati, Halo, Nona Song, kita bertemu lagi. Warnia dengan sopan sedikit tersenyum sebagai sapaan, lalu bertanya, Pak, Huo datang ke sini untuk mencariku, apakah ada yang salah? Marshal sibuk berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Atau soal pil peremajaan. Kemarin di pelelangan, memang benar aku tidak cukup masuk akal dan memberi masalah pada Nona Song. Tapi aku dengan tulus ingin membeli pil peremajaan, jadi aku ingin meminta Nona Song untuk membantuku. Tanyakan kepada pemilik pil peremajaan untuk saya, bisakah mereka menjual saya secara pribadi? Jika penawaran saya kemarin tidak cukup tinggi, saya juga bisa meningkatkannya lagi. Warnia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf Tuan Huo, sebenarnya, orang yang memerintahkan pengusiranmu kemarin adalah pemilik pil peremajaan itu sendiri. Dia berada di belakang seluruh lelang, dan saya mengikuti instruksinya sepenuhnya. Marshal terkejut dan bertanya, dia ada di sana kemarin? Warnia dengan lembut berkata, dia tidak ada di sana, tetapi hanya menonton semuanya melalui umpan video. Kamu pikir kamu bisa menghabiskan 370 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan? Tapi sejauh yang aku tahu, satu pil peremajaan yang dia berikan sendirian, jumlah uang ini tidak cukup untuk dihitung. Rahang Marshal ternganga saat dia mendengarkan. Warnia menambahkan, Tuan Huo, bagi pemilik Rejuvenation, yang terpenting adalah aturannya, bukan uangnya. Bahkan jika kamu mengeluarkan lebih banyak uang, dia tidak akan melanggar aturannya untukmu, dan kamu telah dikeluarkan dari venue kemarin. Mulai sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan. Berbicara di sini, Warnia menatapnya dan berkata dengan serius, Tuan Huo, saya sarankan Anda tidak melakukan upaya serupa, karena Anda bersikeras berjudi di pelelangan kemarin. Jika Anda kalah taruhan, Anda harus bersedia bertaruh dan menerima kekalahan, atau mengambil waktu untuk meninggalkan kota dan kembali ke Amerika Utara. Dan jika Anda benar-benar memiliki seseorang di rumah yang membutuhkan pil peremajaan, biarkan dia mendaftar sendiri tahun depan. Bab 4103. Mendengar saran Warnia, Marshal ragu sejenak dan membuka mulutnya untuk bertanya, Nona Song, apakah Anda tahu tentang keluargaan? Keluargaan? Warnia mengerutkan kening dan dengan santai bertanya, apakah serial TV yang menjadi hit beberapa waktu lalu? Marshal berkata dengan canggung, ini bukan serial TV, ini adalah keluarga Cina Amerika, keluargaan. Warnia pura-pura terkejut dan bertanya, kudengar keluargaan sepertinya adalah 3 keluarga teratas di dunia. Dan keluarga Cina peringkat tertinggi di dunia. Ada apa? Marshal kemudian menghela nafas lega dan berkata dengan serius. Sejujurnya, Nona Song, identitas asliku adalah putra tertua dari keluarga An, Marshal An. Warnia berkata dengan wajah terkejut, namamu bukan Conrad Huo? Marshal berkata dengan jujur, Conrad hanyalah salah satu identitasku. Warnia berkata dengan serius, Pak. Sebuah, kan?
jika Anda menggunakan identitas palsu untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Menurut aturan pelelangan, Anda juga akan kehilangan hak untuk berpartisipasi secara permanen. Marshall tidak menyangka bahwa Warnia tidak akan kagum dengan inisiatifnya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tapi malah dilingkari kembali ke aturan lelang. Dia sudah memiliki beberapa keraguan tentang kehidupan saat ini. Karena, di masa lalu, setiap pengusaha Cina, bahkan Tuan Li Lau, yang pernah menjadi orang Cina terkaya di Hong Kong, akan sujud dan sujud saat bertemu dengannya. Namun, sekarang di mata Warnia, tidak masalah apakah dia keluarga An atau keluarga Zhang atau keluarga Li. Yang penting secara mengejutkan adalah dia telah melanggar aturan pelelangan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mungkinkah identitas saya, Marshall, tidak sepenting aturan lelang di matanya? Saat dia meragukan hidupnya, Warnia sudah berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Pak. Dan, benar, maaf, kami tidak menyambut orang sepertimu di sini yang bahkan harus menyembunyikan identitas aslinya. Silakan kembali. Dalam 50 tahun, Marshall telah hidup, kecuali semalam. Ketika dia diusir dari pelelangan oleh petugas keamanan di tempat, dia tidak pernah begitu tertahan. Jika itu orang lain, dia tidak akan tergerak untuk mengundangnya. Tetapi dia tidak berharap untuk datang ke Cina untuk menghadiri pelelangan dan diusir lebih dari sekali. Tapi alasan masih menang atas dorongan hati, dia hanya bisa menegangkan kepalanya dan berkata, "Maaf Nona Song, partisipasi saya dalam pelelangan dengan nama samaran juga merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Mohon pengertiannya, dan Nona Song seharusnya sudah mendengar tentang kekuatan keluargaan. Jika Nona Song dapat membantu menyampaikan pesan kepada pemilik pil permajaan, agar dia bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bertemu denganku. Keluargaan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas bantuan Nona Song." Menurut Marshall, janjinya ini memang bernilai 1000 emas. Kekuatan keluargaan setidaknya 100 kali lipat dari keluarga Song. Bahkan jika mereka dengan santai membantu keluarga Song, mereka juga dapat membawa keluarga Song ke tingkat yang lebih tinggi. Namun dia tidak menyangka bahwa Warnia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan. Dan, bagi Anda, uang dan status mungkin merupakan akses tanpa hambatan Anda di dunia. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa uang dan status, di sini sama sekali tidak bernilai." Mengatakan itu, Warnia menambahkan, "Pemilik pil permajaan telah lama mengatakan kepada saya dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah mengubah aturan untuk siapapun. Bahkan patriark keluarga Rothschild tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa statusmu bisa membuatnya berubah pikiran? Jadi, saya menyarankan Anda untuk melepaskan fantasi yang tidak realistis ini dan kembali ke Amerika Utara." Marshall ingin menggunakan identitas aslinya, mengesankan pemilik pil permajaan di belakangnya. Bab 4104. Mungkin setelah pihak lain mendengar bahwa dia adalah anggota keluarga, mereka akan tersanjung dan gembira dan segera setuju untuk bertemu dengannya. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain telah mengeluarkan kata bahwa bahkan patriark keluarga Rothschild tidak dalam pandangannya. Pada saat ini, Marshall hancur. Kata-kata Warnia pada dasarnya telah memblokir semua jalan ke titik ini. Marshall juga sangat memalukan untuk terus mencari keberadaan dengan identitasnya sebagai anggota keluargaan dalam situasi ini. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Yah. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan memberi masalah pada Nona Song." Warnia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan. An berhati-hati, aku tidak akan mengantarmu pergi." Marshall berpikir bahwa dia mungkin dapat menggunakan lebih banyak sumber daya kelas atas dan langka untuk membuat hubungan yang baik dengan Warnia di masa depan. Jadi dia dengan sopan bertanya, "Nona Song, saya ingin tahu apakah kita dapat meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Agar jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan keluargaan di masa depan, Anda selalu dapat memberitahu saya." Warnia tidak tergerak sama sekali dan berkata dengan lembut, "Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak perlu meninggalkan informasi kontak. Meskipun keluargaan lebih dari 100 kali lebih kuat dari kita. Keluarga Song kami tidak memiliki terlalu banyak ambisi dan hanya ingin mengelola sebidang tanah kami sendiri di kota ini." Marshall benar-benar kehilangan rasa superioritas. Jadi bagaimana jika Anda memiliki uang dan sumber daya, orang tidak memilikinya, tetapi mereka bahkan tidak melihatnya? Jika Anda terus menunjukkan keunggulan Anda di sini, Anda hanya akan membodohi diri sendiri. Jadi, dia berdiri dengan lesu dan berkata dengan sopan, "Nona Song, maka saya akan pergi."
Warnia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan. Dan aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi." Marshall sudah menderita cukup banyak pukulan dan kehilangan kesabaran saat ini. Jadi dia tersenyum, mengangguk dan berbalik, dan berjalan keluar sendiri. Begitu Marsekal pergi, Warnia segera menarik napas dalam-dalam dengan gugup. Kemudian buru-buru berjalan ke ruang tunggu di belakang pintu gelap dan melihat Charlie duduk di sofa tunggal dengan kaki disilangkan. Dan buru-buru bertanya, "Tuan Wade, apakah sikapku terhadap pamanmu barusan terlalu berlebihan?" Charlie tertawa, "Tidak, saya pikir tidak apa-apa, Anda tidak bisa meninggalkan harapan untuknya dalam situasi ini." Warnia mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku juga berpikir begitu. Dan aku takut jika aku tiba-tiba terlalu sopan padanya. Aku akan terlihat seperti tidak punya posisi. Lagi pula, aku mewakili pelelangan, mewakilimu. Dan dia telah berulang kali mencoba menantang aturan yang telah Anda tetapkan. Jika saya sopan padanya, dia mungkin berpikir bahwa pelelangan itu benar-benar mencemooh identitas keluargaannya." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Warnia, kamu melakukan hal yang benar, proporsinya juga sangat akurat. Dalam hal ini, jangan bersikap sopan padanya atau bereaksi terlalu keras. Ini benar, tekan kepercayaan dirinya, buat dia frustrasi. Ngomong-ngomong, lalu hancurkan sepenuhnya harapannya untuk melawan aturan." Warnia juga menghela nafas lega dan berkata dengan serius, "Selama kamu tidak memiliki pendapat tentang itu." Charlie sedikit mengangguk dan menambahkan, "Oke Warnia, berikan pemberitahuan kepada semua orang yang menghadiri pelelangan. Memperingatkan siapapun untuk tidak mencari pemilik pil peremajaan secara pribadi. Setelah ditemukan, orang yang sama akan dikecualikan secara permanen dari menghadiri pelelangan." Warnia segera berkata, "Baik Tuan Wade, saya akan meminta seseorang untuk memberitahu mereka satu persatu." Charlie mengeluarkan suara dan berkata, "Masih terlalu merepotkan untuk memberitahu mereka satu persatu. Sebaiknya staf teknis mengembangkan perangkat lunak lain. Software sebelumnya khusus untuk registrasi, kemudian dikembangkan software lain khusus untuk peserta lelang yang berhasil mendaftar dan mengikuti lelang pil permajaan. Juga mereka yang latar belakang dan kekuatan finansialnya memenuhi persyaratan kami. Pembaruan dapat langsung didorong ke mereka melalui perangkat lunak ini." "Oke." Warnia berkata tanpa berpikir dua kali, "Saya akan mulai mengaturnya hari ini." Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda memiliki persyaratan fungsional lain untuk perangkat lunak ini?" Charlie memikirkannya dan tiba-tiba memiliki pemikiran baru dan berkata, "Saya ingin mengembangkan fungsi notifikasi misi pada perangkat lunak ini." "Penerbitan misi?" Warnia bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya logika dasarnya secara kasar?" Charlie kemudian berkata, "Saya, sebagai pejabat, dapat memberikan tugas kepada mereka masing-masing melalui perangkat lunak ini. Dan untuk setiap tugas, akan ada hadiah yang sesuai untuk siapapun yang menyelesaikan tugas yang saya berikan." Berbicara tentang ini, Charlie tersenyum dan berkata, "Hadiah yang saya berikan bukanlah uang. Ini adalah bagian dari pil permajaan." Bab 4105. Fragmen pil permajaan? Mendengar ini, Warnia terkejut dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Wade, apa yang Anda maksud dengan fragmen permajaan ini?" Charlie tersenyum, "Ini adalah sejenis koin virtual di perangkat lunak kami. Koin virtual semacam ini tidak dijual untuk umum. Dan pengguna tidak diizinkan untuk berdagang satu sama lain dengan cara apapun. Dan fragmen pil permajaan semacam ini juga tidak terkait dengan uang mata uang apapun. Itu hanya memiliki nilai tukar tetap antara itu dan pil permajaan nyata." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, nilai tukar ini ditetapkan pada 10,000 fragmen pil permajaan sama dengan satu pil permajaan. Siapapun yang dapat mengumpulkan 10,000 fragmen pil permajaan dalam perangkat lunak ini dengan menyelesaikan berbagai tugas yang saya keluarkan. Mereka bisa datang kepadaku di Auros Hill untuk menukarkan pil permajaan lengkap. Berbicara tentang ini, Charlie melanjutkan, kelompok orang ini tersebar di seluruh dunia. Dan memiliki sumber daya dan bidang keahlian sendiri, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kelompok orang ini di masa depan. Saya bisa langsung mengeluarkan tugas pada software ini, misalnya saya ingin siapapun yang menyelidiki suatu masalah. Beri mereka 100 fragmen pil permajaan sebagai hadiah. Kemudian kelompok orang yang pertama membantu saya untuk menyelidiki pertama akan mendapatkan 100 fragmen pil permajaan. Warnia menjadi cerah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu,
Aku khawatir hal terpenting yang mereka lakukan setiap hari adalah mengambil tugas pada perangkat lunak. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, jika saya ingin membuat kelompok orang ini bekerja untuk saya harus memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pil permajaan dengan bekerja untuk saya. Mereka sekarang sangat menginginkan pil permajaan, seperti tikus yang lapar dan mati-matian memukuli lumbung. Hanya saja saya membangun lumbung ini begitu kuat sehingga saya tidak akan meninggalkan celah untuk mereka bor. Jadi selama saya membuka celah kecil, mereka akan mati-matian mengebor. Bahkan jika lubangnya sangat kecil sehingga mereka akan memar dalam prosesnya. Tapi selama mereka masih bisa masuk hidup-hidup dan memakan biji-bijian di dalamnya, mereka akan melakukan apapun. Hanya dengan cara ini saya bisa membuat kelompok orang ini mengesampingkan identitas mereka. Status, prinsip, dan martabat dan menggunakannya untukku terlepas dari segalanya. Warnia tiba-tiba tercerahkan. Dia awalnya berpikir bahwa fragmen pil permajaan yang dibicarakan Charlie seharusnya semacam minigame. Tertanam ke dalam perangkat lunak atau manfaat kecil seperti mendaftar untuk memberikan pengalaman. Tapi di luar dugaan, Charlie langsung berencana membuat saluran baru untuk kelompok orang ini untuk mendapatkan pil permajaan dalam perangkat lunak ini. Dan saluran ini bagi mereka, kemungkinannya jauh lebih besar daripada lelang. Karena pelelangan terlalu kejam, semua mengandalkan uang untuk berbicara. Ketika uang tidak cukup, hanya mata kering untuk menyaksikan orang lain berhasil menembakkan pil permajaan. Dalam akses baru ini, uang tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah siapa yang paling bisa menyelesaikan kebutuhan paling praktis Charlie. Ini jauh lebih fleksibel dan beragam bagi Charlie. Dia bisa menggunakan pelelangan untuk mengubah pil permajaan menjadi uang, dan terlebih lagi, dia bisa menggunakan fragmen pil permajaan pada perangkat lunak ini untuk mengubah pil permajaan menjadi apapun yang dia inginkan. Dia dapat menggunakannya untuk informasi, untuk sumber daya, untuk koneksi, dan untuk segalanya. Bahkan, jika dia mau, dia bisa menukar pil permajaan dengan nyawa orang lain. Ini secara instan membawa kemanjuran pil menjadi ekstrim.